Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, tetap belajar, Oke, alhamdulillah tetap semangat ya. Hari ini yang memimpin doa siapa? Doanya Mas Zlatan silakan dipimpin. Semoga dengan harapan pembelajaran 2 jam pelajaran nanti ini dapat berjalan dengan lancar. Silakan Mas. Kalau boleh Bu Mawada tahu, kabar hari ini kan baik ya. Kemudian mungkin ini sudah jam-jam akhir, jam-jam rawan. Jam ke-9 dan 10 itu adalah jam-jam rawan. Sudah capek seharian. Bu Mawada akan menyetelkan, asik. Akan menyetelkan sebuah lagu yang mungkin ini adalah lagu afirmasi agar sampean semuanya ini tetap semangat. Jam-jam 9 ke 10 adalah jam-jam rawan terakhir, maka mungkin lagu yang akan saya tayangkan atau saya sajikan setelah ini akan membuat sampean semangat lagi. Oke? Silahkan tangannya ke depan dada. Resapi beberapa bait-bait dari lagu ini yang itu semuanya punya arti. Oke? Ini adalah lagu afirmasi yang tadi tujuannya adalah untuk membuat sampean semangat dan juga serpihan-serpihan dari doa. Tadi ya. Uang selalu datang ke rekeningku, puluhan ratusan juta selalu, kaya raya sehat bahagia diriku, hati penuh rasa syukur. Uang mengalir deras dalam hidupku, terus menerus selalu menghujaniku, hidup beruntung dan penuh kelimpahan, kaya raya sehat bahagia. Hidupku kini mudah, hidupku kini indah, semua yang ku butuhkan selalu ada. Tubuhku semakin sehat, jiwaku semakin kuat. Terima kasih Tuhan, aku bahagia. Ada bait apa tadi? Tubuhku semakin sehat, tubuhku semakin kuat. Terima kasih Tuhan, hidupku bahagia. Ya, kata-kata positif itu harus kita masukkan ke dalam pikiran kita agar jiwa ini tidak merasa lelah setiap hari. Oke? Itu agar merasa senang setiap hari. Untayan kalimat positif tadi itu bisa jadi sebagai doa. Ya, hari ini jam ke-9 ke 10 ketemu Bu Mawada kimia, wis capek-capeknya. Tapi kalau kita menyadari kalimat positif tadi, tubuhku semakin sehat, tubuhku semakin kuat, sehat bahagia. Itu kalimat positif yang akan menjadikan kalian sehat, bahagia, kuat. Itu. Jadi masukkan kata-kata positif ke dalam diri kita agar kata-kata positif tadi terlaksana. Itu ya. Itu sebagai doa. Bu Mawada mau menanyakan dulu siapa yang tidak masuk hari ini? Aril. Aril kenapa? Sakit. Kemudian Laura sakit. Siti Nur Azizah sama Nika izin. Kemarin sudah masuk ke laboratorium kimia? Sudah mengenal alat-alat kimia? Sudah. Tapi ada sesuatu yang kalian ingat
dari alat-alat laboratorium kemarin itu? Ingat? Silakan angkat tangan kemudian sebutkan nama alatnya apa yang diingat. Coba. Pipet ukur ya. Untuk ngambil zat atau bahan kimia yang Oke, dalam jumlah sedikit itu pipet tetes. Kalau yang ukur dalam jumlah banyak. Mbaknya. Spatula untuk apa spatula? Ngambil? Oh, tidak hanya gula tapi zat kimia. Cukup seperti itu? Oke. Banyak. Yang tadi angkat tangan banyak sekali. Berarti menandakan bahwa kemarin pembelajaran di lab itu semuanya bisa mengerti atau paham, oh ternyata alat-alat di lab kimia itu banyak ya. Oh ini banyak fungsinya ya, gitu ya. Oke. Bisa menyampaikan. Kemarin kita sudah masuk ke alat-alat laboratorium. Ada gambar yang bisa dilihat di sini? Bisa? Gambar apa ini kira-kira? Mobil. Ada di mana ini? Di jalan raya. Kemudian di jalan raya kenapa kok berhenti semua? Karena ada lampu merah. Ada lampu merah ya? Ada rambu-rambu lalu lintas. Sama. Kalau mereka melanggar rambu-rambu lalu lintas atau lalu lintas waktunya hijau, hijau itu berjalan toh. Kalau waktunya merah mereka berjalan, maka apa yang terjadi? Tabrak. Hilang. Sanksi. Kecelakaan? Bisa jadi. Ini adalah hal yang di dunia nyata yang biasa kita temui. Bagaimana kalau hal ini dimasukkan ke ranah laboratorium? Sama. Ketika di laboratorium ada rambu-rambunya, ada hal-hal yang harus dihindari, harus dipatuhi. Berarti semuanya akan berjalan lancar. Ketika salah satunya tidak dipatuhi, maka akan terjadi apa? Bisa jadi kecelakaan. Ya, kecelakaan itu bukan hanya motor, mobil, tabrakan, bukan hanya itu ya. Kecelakaan kalau di laboratorium bentuknya apa? Nanti kita pelajari. Begitu? Hari ini seperti biasa, Bu Mawada kalau bertemu sebelumnya akan menyampaikan tujuan pertemuan kita hari ini. Ini merupakan tujuan pertemuan keempat dari bab hakikat ilmu kimia. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, kemarin sudah kenal alat-alat kimia. Kemudian cuma belum menggunakan alat-alat kimia secara langsung. Tentunya ada keselamatan atau prosedur kerja di laboratorium yang harus dimengerti. Jadi tujuan hari ini kita ketemu adalah yang pertama, sampean semua setelah Bu Mawada keluar nanti akan paham cara menjelaskan prosedur keselamatan kerja di laboratorium. Yang kedua, sampean akan bisa menjelaskan simbol bahaya bahan-bahan kimia. Berarti tujuan kita bertemu hari ini ada berapa? Ada dua. Sudah dipahami? Oke, kita akan bertemu selama 2 jam pelajaran, maka dua tujuan tadi semoga bisa tercapai. Oke. Setelah ini saya akan bagi beberapa kelompok. Silahkan bisa berkumpul dengan kelompoknya. Kemarin sudah dibagi? Sudah. Ada kelompok auditori 1, auditori 2, visual dan juga kinestetik. Silahkan sekarang bisa berkumpul. Sudah menerima LKPD semuanya? Sudah. Lembar pertama, bisa dilihat dulu sambil menunggu Mas Fahri dan juga Alvin. Lembar pertama di sana tertera tujuan pembelajaran hari ini. Ya. Kemudian ada di sana berita yang nanti bisa kalian lihat melalui scan dari barcode yang ada di samping.
ya. Kemudian nanti merumuskan masalah yang ada, identifikasi kecelakaan apa yang terjadi di berita tersebut. Kemudian ada narasi teks yang itu berisi kasus terkait dengan kecelakaan kerja di laboratorium. Setelah ini, di video yang akan ditayangkan, di scan itu akan muncul kasus yang sudah pernah terjadi. Pemirsa, ledakan keras terjadi di ruang laboratorium kimia Fakultas Farmasi Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat. Akibatnya 15 mahasiswa mengalami luka dan 1 dirawat di salah satu rumah sakit di Jakarta. Ledakan keras terjadi saat 70 mahasiswa yang terbagi dalam beberapa kelompok sedang melakukan destilasi atau pemisahan air dan alkohol pada praktikum. Namun salah satu kelompok mahasiswa yang berjumlah 15 orang terlambat mengangkat pemanas hingga larutan sampel yang berada di dalam labu destilasi kering dan meledak. Pihak kampus mengaku kegiatan tersebut dilakukan sesuai standar operasional prosedur. Alat destilasi berisi campuran asam, fenol, dan alkohol 95% dididihkan di atas kasa asbes dengan pemanas bunsen atau lampu spiritus. Menurut Devani, Humas Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, ada kesalahan dalam praktik memanaskan labu kaca atau tabung kimia. Akibat ledakan ini, 15 mahasiswa mengalami luka akibat serpihan kaca labu. 2 orang mengalami luka parah di wajah, sementara 13 lainnya mengalami luka ringan. Oke, dari berita tersebut apa yang terjadi? Ledakannya di mana? Oke, laboratorium Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Kira-kira tadi sudah dijelaskan nggak? Kenapa kok bisa terjadi ledakan? Nah, terlambat mengangkat sampel yang dipanaskan tadi kata Zlatan overheat. Ya, kepanasan. Waktunya diangkat, belum diangkat. Berarti silakan lembar ke-1 ini dituliskan di sana apa yang terjadi dan penyebabnya apa. Oke? Oke. Setelah itu, setelah melihat video, kemudian tahu penyebabnya dari kecelakaan di laboratorium, ada teks narasi yang berupa cerita. Silakan bisa dibaca. Kemudian nanti akan saya tanyakan apa yang terjadi di sana. Bisa dibaca? Sudah dibaca? Apa itu kira-kira masalahnya? Siapa yang mau nyeritakan? Oke, Atan. Kenapa, Tan? Masalahnya apa? Masalahnya itu kenapa kok bisa tangannya sih? Oh, cerita yang di situ? Cerita apa itu? Bisa. Bisa. Karena kecelakaan. Bisa ceroboh. Kenapa? Kemudian. Sengaja menuangkan cairan H2O2 ke tangan. Oke. Begitu ceritanya. Kelompok lain? Ceritanya di sana ada Risa yang ya. Oke. Risa masuk ke laboratorium, kemudian dia mereaksikan sejumlah bahan-bahan kimia, tidak sengaja tumpah ke tangannya, kemudian membuat tangannya melepuh begitu. Setelah itu, coba di sana ada pertanyaan terkait dengan rumusan masalah. Berdasarkan teks di atas, apa pertanyaan yang muncul di benak sampean? Sudah membaca ceritanya, kira-kira apa yang masih menjadi pertanyaan? Coba, Mbak. Apa, Mbak? H2O, O2. Oke, kenapa kok bisa H2O2 bisa tumpah kemudian melepuh di tangan Risa? Ada lagi? Pertanyaan yang muncul apa? Kandungan apa yang ada di H2O2 yang membuat tangan Risa menjadi melepuh? Ada lagi, Mas Atan? Iya, sama. Oke, sama. Kelompok 1, 2, 3, 4 sama. Pertanyaannya, kenapa kok bisa tumpah? Oke, kenapa kok bisa tumpah? Pertanyaan pertama itu ya. Kemudian pertanyaan kedua, kenapa kok bisa
melepuhkan. Melepuhkan. Kenapa kok bisa H2O2 itu menjadi tumpah, kemudian tangan Risa melepuh? Disambungkan tadi, apa kandungannya? Itu kan? Kok bisa? Maka kalau kita rangkai rumusan masalahnya, kita pakai 5W1H berarti yang bagaimana? Ya. Kalau kita rangkai bersama, rumusan masalahnya kira-kira bagaimana bisa atau mengapa H2O2 dapat membuat tangan Risa melepuh? Boleh seperti itu? Atau bisa ditambahi lagi? Seperti itu? Silakan bisa dituliskan di rumusan masalah. Lembar selanjutnya. Ada namanya hipotesis. Sebelum ke laboratorium kemarin kita mengenal kaidah ilmiah. Ada namanya hipotesis. Hipotesis itu apa sih? Oke, dugaan sementara. Berarti pertanyaan di rumusan masalah kita jawab bersama di hipotesis. Tadi pertanyaannya apa? Bagaimana bisa tangan Risa? Kira-kira apa? Kenapa? Hipotesisnya? Atau dugaan sementara? Oke, berarti karena kasus tadi itu tangan Risa melepuh, berarti dugaannya sampean, oh berarti H2O2 bisa mengiritasi sesuatu yang dikenainya. Oke, berarti hipotesisnya apa? Bagus. Karena H2O2 mengandung bahan berbahaya yang dapat mengiritasi kulit. Boleh dituliskan seperti itu. Silakan. Selanjutnya ada untuk menguji hipotesis yang sudah dirumuskan, maka kita akan mengumpulkan beberapa informasi. Apa yang harus diperhatikan saat bekerja di laboratorium? Oke, nanti kita bisa melihatnya di literatur. Visual bisa melihat di E-modul, ya. Visual bisa melihat di E-modul, kemudian auditory bisa melihat di link YouTube yang tersedia di LKPD, kemudian yang kinestetik bisa menggunakan buku paket. Silakan. Kinestetik yang mana? Oke. Silakan bisa dilihat dulu. 2. Menceritakan apa di sana? Keamanan laboratorium. Sambil dituliskan boleh di situ. Yang pertama sambil dijawab ya. Itu videonya ya. Videonya berdurasi 2 menit. Kalau yang video, kalau yang ini modul literasi ya. Dituliskan boleh. Sudah ketemu berarti ya. Kalau di kinestetik apa yang di sana yang harus diperhatikan di laboratorium apa? Tidak dipergunakan. Makan, minum, merokok. Oke, bisa dituliskan. Terus kalau masuk laboratorium di situ, oke, dituliskan bisa. Sudah ketemu? Oke, sudah bisa menjawab ya? Sudah. Coba mau ada tes. Hal apa yang harus kita lakukan sebelum masuk laboratorium? Menggunakan APD. Kemudian, apa Mas? Menghindari kontak langsung kalau tidak ada APD-nya. Kemudian apa? Oke, APD ya. Menggunakan masker berarti termasuk APD. Ya, alat pelindung? Tidak boleh bermain HP di laboratorium karena harus fokus. Kemudian apa lagi? Tidak boleh makan dan minum, apalagi merokok. Ya, oke. Berarti paham ya? Coba di lembar selanjutnya.
Ada simbol-simbol bahan kimia di sana. Coba simbol-simbol bahan kimia di sana. Sama dengan yang soal pertama, bisa dilihat di video yang tersedia. Nah, kalau yang auditory, kalau yang visual, e-modul. Kinestetik di buku pakai. Ada? Oke, siap. Silakan dituliskan. Sudah ketemu ya? Gambar pertama apa? Mereka eksplosif. Apa? Oh, itu. Hitli. Mudah terbakar. Nah, mudah terbakar. Flammable. Flammable. Bisa dituliskan. Oke, ada yang mudah meledak. Terus apa lagi? Radioaktif, Mas. Beracun katanya. Corosif apa itu? Korosif. Oke, pencemaran, iritasi. Oke, berbahaya. Berarti dari sana bahan-bahan kimia itu dikategorikan dari bahayanya ya? Oke, sip. Sudah ditulis? Kalau yang gambar tengkorak, berarti apa? Kalau kayak yang gambarnya kipas, kayak kipas 3 itu apa? Oke, kalau yang ada ikan sama pohonnya? Oke, oke, mantap. Bisa dilanjutkan di lembar selanjutnya. Ada tas dan ada gambar anak SMA. Lengkapi gambar berikut. Risa merupakan siswi kelas 11 MIPA. Jika ingin masuk laboratorium, apa yang harus Risa bawa? Pakai APD, menggunakan sarung tangan, masker. Masker, berarti APD tadi ya. Bisa dituliskan di kolom itu. Ya. Apa? Masker. Berarti yang harus disiapkan Risa ya tadi, APD ya? APD. Kacamata. Boleh. Kacamata, tapi jangan kacamata las loh ya. Kacamata kimia ada sendiri lah ya. Iya. Kacamata, kalau dituliskan hanya kacamata, nanti kacamata yang buat berat itu loh. Kacamata hitam dong. Oke. Sarung tangan? Boleh. Yuk. Apa yang harus ada di dalam tas Risa kalau mau masuk laboratorium? Jas, lab, terus. Apa, Mas? Sepatu yang tertutup ya. Pakai sepatu yang tertutup ya, jangan pakai sendal. Terus apa lagi? Sarung tangan. Terus? Topi bundar. Tidak dong. Apa itu? Pelindung kepala. Itu kalau konstruksi, kalau di dalam lab tidak. Karena kita mainnya di bawah, tidak di atas. Apa? Sepatu karet. Iya, sepatu yang tertutup. Masker gas. Iya, boleh. Masker gas. Tapi kalau masih tidak terlalu berbahaya, maka masker yang biasanya itu saja dipakai ya. Topi. Sudah? Kolom selanjutnya ada apa itu? Agar terhindar dari kecelakaan laboratorium, hal apa saja yang harus Risa hindari? Tadi yang tidak boleh. Berarti dituliskan di sana. Tidak boleh? Tidak boleh memakai HP di dalam laboratorium. Makan minum. Merokok. Tuliskan lagi di sana. Oke? Sudah? Yang harus dibawa sudah ada. Yang harus dihindari juga sudah ada. Berarti kalian sudah membantu Risa agar tidak mengulangi hal yang sama seperti kasus yang sudah ceritakan. Coba ini terakhir. Lembar terakhir, yuk.
Bantulah Risa untuk mengidentifikasi masalahnya. Ada botol bahan kimia di sana? Iya, Bu. Ada, Bu. Hidrogen peroksida. Ada nama bahan kimia di botol tersebut apa? Peroksida. Itu memang tertuliskan dalam bahasa Inggris ya. Hydrogen peroxide atau hidrogen peroksida. Bisa dituliskan nama bahannya di sana? Bisa dong. Bisa dong. Kalau kalian melihat botol bahan tersebut, apa yang terlihat? Logo ini? Yang mana? Itu kan ada dua logo. Yang atas. Yang atas ya. Berarti yang atas itu logo bahaya korosif. Kemudian, gambarnya sudah tahu? Gambar korosif? Silakan digambarkan di sana. Oke, simbol korosif ya? Oke. Oke. Siapa ini yang gambar? Oh, Sania. Yang sini. Siapa yang gambar? Oke. Gambarnya tidak persis, tidak apa-apa. Yang pasti tahu itu gambar apa. Gambar korosif kan? Iya. Gambar yang nomor berapa kalau yang di lembar sebelumnya? 5 ya? Oke. Sudah digambar? Oke. Gambar apa? Oh, ada tangan, ada tetesan. Ditambahi. Ada ini. Kenapa? Loh ini. Apa namanya? Masuk ke. Nah, ya. Korosif. Jenis bahayanya korosif. Jenis bahayanya korosif. Kalau lihat tangan kemudian ada cairan yang menetes, berarti itu gambarnya korosif. Diingat-ingat ya. Bawahnya apa itu pencegahan bahaya biar tidak. Oke, menggunakan sarung tangan. APD lengkap. Semuanya bermuara ke APD harus lengkap. Pencegahan bahaya, pakai sarung. Itu kalau di tangan, kalau di kaki berarti? Pakai sepatu tertutup. Betul sekali. Terakhir, penanganannya kalau kena tangan, terpaksa kena tangan misalkan. Iya. Jangan dikasih minyak angin ya. Tidak masuk angin soalnya. Jadi pakai air yang mengalir saja karena di laboratorium ada air di keran itu langsung. Tidak boleh panik. Kalau panik itu kalau misalkan dia iritasi, panik nggak masalah dianya sendiri. Tapi kalau misalkan kebakar, panik kayak no kancane. Nah, tidak lucu. Berarti penanganannya ini apa? Dibasuh dengan air mengalir. Di video, di e-modul, di buku paket, semuanya lengkap. Alhamdulillah. Oke, ada apa lagi? Berdasarkan dari data pengamatan. Halo? Berdasarkan dari data pengamatan di LKPD. Coba di bawahnya botol itu ada pertanyaan itu. Berdasarkan dari data pengamatan yang terkumpul, apa jawaban dari rumusan masalah? Kita buka lagi lembar yang depan. Rumusan masalahnya tadi apa? Bagaimana bisa melepuh karena H2O2? Kira-kira kenapa? Iya. Sebentar. Iya. Satu-satu ya. Coba ini dulu. Kenapa? Iritasi. Kemudian yang sana. Kenapa, Mas?
Kenapa? Karena H2O merupakan bahan kimia atau zat yang berbahaya yang bersifat korosif yang menyebabkan tangan bisa melepuh. Oke. Tadi yang sebelah sini iritasi, yang sebelah sana korosif. Yang sebelah sini? Kenapa? H2O2 membuat tangan Risa melepuh, kenapa? Karena kenapa? Mengandung. Berarti H2O2 itu adalah bahan kimia yang berbahaya. Oke, bisa. Yang sebelah sana? Sama. Sama-sama berbahaya. Oke. Coba dicek lagi. Bahan ini adalah bahan namanya hidrogen peroksida atau H2O. Sama nggak sama bahan yang tadi tumpah ke tangan Risa? Kalau bahan yang di sini jenis bahayanya apa? Berarti kalau sampean disuruh menyimpulkan atau menjawab rumusan masalah ini, berarti dikaitkan dengan gambar ini. Karena H2O2 bersifat betul sekali. Yuk, dituliskan. Berarti H2O2 memang berbahaya dan bersifat korosif sehingga membuat tangan Risa melepuh. Oke, sudah? Sudah dapat? Sudah dapat? Sudah. Masalah tadi, masalahnya siapa yang kita bahas? Risa terkena H2O2 di tangannya. Rumusan masalahnya, kenapa kok bisa tumpah? Yang pertama tadi kan. Tapi yang kita akan bahas, mengapa H2O2 bisa membuat tangan Risa melepuh? Tadi apa kesimpulannya? Karena H2O2 itu bahan berbahaya yang bersifat dari sini dapat ya? Dapat. Sekarang kita mau presentasi buat Bu Mawada tahu kelompok auditori 1, kelompok auditori 2, kinestetik dan juga visual sudah paham tidak? Sudah. Maka kalau begitu saya mau buktinya. Silakan presentasi. Yang auditori silakan mempresentasikan hasil dengan bantuan LKPD yang sudah diisi. Jadi yang dijelaskan apakah semua, Bu? Saya serahkan kepada sampean. Apa yang mau sampean jelaskan kepada teman-teman? Ya? Ya, oke. Kemudian yang gaya belajar visual mempresentasikan dengan bantuan PPT menjodohkan gambar kelengkapan APD dan simbol bahaya. Siap? Oke. Yang kinestetik mempresentasikan hasil datanya dengan memperagakan pemakaian APD. Oke? Siap. Silakan auditori dulu, auditori 1 dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori 1 ingin menjelaskan LKPD keselamatan terjadi laboratorium kelas 10 fase E. Dengan saya Gabriela Patricia. Dengan saya Raisa Fikri Khalifah. Dengan saya Jian Dwi Rahma. Ya. Singkat saja. Dari yang kita pelajari, bahaya pada kecerobohan di laboratorium itu sangat berbahaya ya, karena jika kita ceroboh pada saat melakukan praktikum, maka dapat membahayakan orang lain juga jika kita sedang berkelompok. Contohnya tadi pada berita yang pertama, kecelakaan di laboratorium karena praktikum memisahkan air dan alkohol. Karena salah satu kelompok terlambat mengangkat sampel sehingga kering dan meledak, akibatnya 15 orang luka-luka dan 1 dirawat di rumah sakit. Kita juga belajar apa saja yang tidak boleh dilakukan pada saat kita berada di dalam laboratorium. Salah satunya adalah kita harus fokus dan
Kita dilarang untuk makan dan minum, bermain handphone, dan sangat dilarang untuk merokok karena hal-hal yang dilakukan tadi dapat mengganggu konsentrasi kita dan juga dapat membuat kita melakukan kesalahan fatal di dalam laboratorium. Kelompok auditori 1, jika ada salah kata maupun salah kalimat yang tidak mengenakan untuk didengar, kami mohon maaf. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau mendengarkan penjelasan dari kami di atas. Dan doa kami semoga kalian juga bisa belajar dengan apa yang kami jelaskan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk mempresentasikan logo atau simbol-simbol dalam kimia dan APD-nya. APD. Baik, sebelum itu perkenalkan, saya Muhammad Zatul Mufiq mewakili semua teman-teman saya. Mari kita mulai. Yang mau dijelaskan di kelompok visual apa yang mau dijelaskan? Oke, di laboratorium pastinya banyak sekali zat-zat kimia yang beraneka ragam, mulai dari bentuknya yang cair, padat, gas, dan bermacam-macam lainnya. Nah, yang kami bahas ini yang udah umum saja, yang sudah di setingkat kita lah, SMA lah. Lalu boleh izinkan saya mengambil satu, Bu. Ini adalah zat yang bernama sodium karbonat dan memiliki logo berbahaya. Nah, atau X, simbol X, seperti Twitter. X berarti berbahaya, teman-teman. Dapat menyebabkan iritasi, luka bakar. Baik, yang pertama penutup kepala, ya wajib. Terus di bagian ini pakai kayak kacamata kimia. Di tangan, oh masker lupa, masker. Terus sarung tangan dan sepatu tertutup di bagian bawah sendiri. Ya. Oke, teman-teman, kalau misalnya kita ke laboratorium, biasanya ada hal-hal yang tidak kita diperbolehkan di sana. Yang pertama, pastinya main HP. Karena kalau kita sedang meneliti atau kayak mencampurkan suatu bahan-bahan kimia ataupun mencampurkan gas yang lain, jika kita tidak berkonsentrasi, maka boom, boom, akan meledak atau menjadi kecelakaan kimia. Yang kedua, makan dan minum. Ya kita sebagai manusia ya juga perlu makan ya. Tapi ya kalau kita makan di laboratorium itu takutnya ada zat-zat yang nggak baik buat tubuh kita masuk ke makanan kita dan kita makan dan kita minum. Nah, yang terakhir dan paling penting, rokok. Karena Bu, kalau kita sedang di laboratorium, banyak sekali gas-gas ataupun bahan-bahan kimia yang mudah terbakar. Nah, kalau nih misalnya kita merokok sambil meneliti atau mencampurkan zat, nah kita nggak tahu zat itu mudah terbakar atau tidak, mudah terbakar atau tidak. Nah, jikalau mudah terbakar, maka rokok nanti rokok kan ada udisnya itu ya. Nah, abu-abu rokok. Nah, abu rokok itu bila aktif itu berbahaya, Bu. Berbahaya. Jadi bisa membuat ledakan atau kecelakaan kimia. Baik, sekian dari saya. Sekian dari kami. Bila ada salah kata dari kami, mohon kalian semua maafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Fahri Rizky Saputra dari kelompok. Apa lagi ya? Sepatunya harus gimana Mas? Tertutup. Ah, untung yang di depan ini sudah tertutup. Alhamdulillah. Dan kita akan memperkenalkan dengan orasi.
Iritasi. Contoh yang ada dua ini berarti satunya iritasi, satunya korosif. Ada lagi yang yang sini ada nggak? Tidak ada. Tunjukkan juga. Iya, teman-teman. Lihat. Nggak ada. Ada simbol bahayanya, berarti kalau bahan ini tidak ada simbol bahayanya, maka bisa dibedakan. Ini tidak ada simbol bahayanya. Kalau yang ini ada korosif, yang ini iritasi. Bisa? Lihatkan. Paham semua? Mana yang berbahaya, mana yang tidak. Terus apa yang harus dilakukan sebelum masuk laboratorium tadi sudah dijelaskan. Yang tidak boleh di laboratorium apa itu? Tidak boleh makan dan minum. Terus tidak boleh merokok, makan HP. Fahri, makan boleh Fahri? Tidak boleh. Di laboratorium kalau kita makan mengganggu konsentrasi kita. Oke. Kalau di laboratorium kita nggak pakai sepatu yang tertutup, boleh nggak Fahri? Nggak boleh, Bu. Nggak boleh. Tidak tertutup. Kenapa? Nggak boleh. Karena terjadi Takutnya sudah tidak bisa, enggak. Terus diri sendiri. Ya, ini semua. Ada lagi yang sama bawah sendiri. Tuliskan kesimpulan dari pembelajaran hari ini yang sudah dipelajari. Apa kesimpulan hari ini? Coba mau satu orang yang mau menyimpulkan hari ini sudah dapat apa? Atan. Always Atan. Apa Tan? Dapat disimpulkan bahwa keselamatan fisik dilakukan komisi. Dapat disimpulkan dari pelajaran yang bisa diberikan untuk pembelajaran kita sebuah prestasi. Yang pertama, kita bisa mengetahui bahwa keselamatan fisik di laboratorium itu sangat penting. Maka dari itu, pakailah apa yang lengkap jika menuju ke laboratorium. Yang kedua, kita juga sudah belajar logo-logo atau simbol-simbol yang perlu kita perhatikan saat mengambil zat-zat kimia maupun cair, padat ataupun gas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila kurang mohon ditambahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi yang mau menambahkan kesimpulan hari ini? Kita mempelajari apa? Apakah sama dengan Atan? Pas. Yang paling penting adalah harus memakai APD yang lengkap. APD itu mulai dari atas. Ada apa ini? Terus terus sepatu Celana tertutup. terus betul sekali. Iya ya betul. Pakai jas tapi celananya sampai segini kan sininya kebuka ya. Iya. Gemes sekali. Betul kata Mari tadi pakaiannya juga harus tertutup. Tapi dilapisi lagi dengan jas. Kemudian simbol bahaya kimia. Tadi yang dijelaskan sama Fahri dan kawan-kawan, ada bahan yang di botolnya tidak ada simbol. Berarti ini aman. Maksudnya tidak perlu perlakuan yang spesial. Tapi kalau ini diaduk diminum ya tetap beracun ya. Semua di laboratorium kimia itu bahan-bahannya adalah berbahaya. Tanamkan seperti itu. Agar apa? Tidak coba-coba untuk mencicipi. Ya. Penasaran Bu, ini kok warnanya putih, kok ini kuning, kok ini biru. Cicipi beda rasanya. Artinya seperti itu. Tanamkan mindsetnya bahwa semua bahan-bahan di laboratorium kimia adalah berbahaya. Nanti ada kategori bahayanya yang sudah kita pelajari. Kalau X berarti iri, dan kalau perlakuan dengan bahan ini harus memakai APD lengkap, terutama yang sarung tangan. Korosif, apalagi ini iritasi dan korosif.
destilasi itu masih pergerakan, masih buka, ataupun datar. Destilasi ya. Tapi kalau sudah korosif, itu bisa jadi melepuh seperti luka bakar, bisa jadi kalau konsentrasinya tinggi berubah. Oke? Begitu bisa dipahami nggak? Bisa, Bu. Kalau ditayangkan 7 apa ini? Simbol berbahaya sudah bisa meletakkan apa arti simbol itu? Saya kesimpulannya sudah tinggal refleksi bagaimana perasaan hari ini. Senang, Bu. Menurutnya apa? Asik. Asik. Seru. Bisa mengenal hal yang terus apa lagi? Oke, apa yang boleh dan tidak boleh? Hal baru apa lagi? Tidak boleh mencicipi bahan kimia. Tidak boleh kimia, itu yang terpenting ya. Wajib. Sudah ya. Ada lagi? Dan tahu mana yang bahaya, mana yang tidak. Oke, apa yang Patuhi aturan di laboratorium. Oke, siap. Berarti kalau saya menanyakan apa yang perlu ditingkatkan ke depannya, apa yang perlu ditingkatkan? Belajar, meneliti. Belajar penelitian dan hati-hati lagi. Jangan Jaga diri. Tidak ceroboh. Oh, membersihkan alat-alat apa ini ya? Lebih ke ambil sekarang ya. Siap. Oke. Kalau ada minta maaf sekali tadi di tayangan pertama belum bisa. Harus izinnya mungkin untuk menghadap ke depannya akan saya coba ya, karena kebetulan proyektornya berwarna kuning. Harus pakai proyektor ya. Begitu. Sudah ada yang ditanyakan? Yakin? Yakin. Karena minggu depan kita akan ketemu lagi di hari apa? Ketemu lagi di hari Rabu 2 jam seperti biasa. Kita akan membahas model atom. Karena atas dari kemarin tanya atom terus. Jadi nanti akan dan teman-teman akan belajar model atom untuk minggu depan. Begitu ya? Bisa saya tutup dulu? Bisa. Saya tutup ya. Bisa dipimpin doa dulu? Bisa. Siap, gerak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada sore hari ini, marilah kita berdoa supaya apa yang kita dapat pada sore hari ini bisa masuk dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Berdoa dalam hati, mulai. Oke, tadi penutup doa sudah ya. Dan mungkin itu saja yang dapat Bu Mawada sampaikan. Terima kasih, semoga ilmu yang didapat hari ini bermanfaat ya. Amin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zlatan Ibrahimovic dari kelas 10-2 SMA Ma'arif Lawang. Tanggapan saya tentang model pembelajaran diferensiasi menurut saya sangat bagus dan sangat cocok bagi saya. Karena tipe-tipe murid beda-beda. Karena saya adalah tipe visual, jadi saya lebih suka melihat daripada mendengar dan bergerak. Oleh karena itu, manfaat yang saya dapat, yang pertama, dapat fokus dalam pembelajaran, dua, lebih cepat memahami pembelajaran tersebut, dan yang ketiga, lebih fokus dan lebih bahagia lagi dalam belajar. Mungkin sekian saja bagi saya, dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gabriela Patricia Islami, kelas 10-2 dari SMA Ma'arif Lawang. Menurut saya, praktek Mumawadah kemarin itu sungguh menyenangkan karena kita bisa belajar banyak hal tentang kimia dan juga
kita bisa mencari jawaban dengan karakter kita sendiri, yaitu menuliskan apa dampaknya, apa yang akan terjadi, dan juga kita bisa mengenal banyak sekali simbol-simbol yang bisa kita sering temui di laboratorium. Sudah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kalimat yang menyinggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.